Shalom, selamat malam. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan segera memulai ibadah keluarga pada malam ini. Ibadah keluarga malam ini memakai tata ibadah khusus dalam rangka bulan Pelkes GPIB. Sebelum kita masuk dalam ibadah, sejenak kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Damai sejahtera bagi kita semua. Bulan Pelkes GPIB telah tiba. Keluarga besar GPIB kembali berkesempatan untuk menghayati dan meningkatkan semangat dalam melayani dan bersaksi. Memang mirip dengan tahun lalu. Bulan Pelkes tahun 2021 ini pun masih diwarnai pergumulan pandemi COVID-19. Meski demikian, kiranya kita semua tetap sehat, bersemangat, dan berhikmat dalam menjalani, juga memaknai karunia kehidupan dari Tuhan. Selagi napas masih ada, selagi tenaga masih Ia beri, hendaklah hidup kita dan keluarga terus berbuah demi memberitakan kasih-Nya dan demi mewujudkan damai sejahtera Kristus bagi seluruh ciptaan. Jemaat diundang bangkit berdiri bersama mengagungkan Sang Tritunggal Maha Kudus. Kita puji Tuhan dari Gita Bakti 17 bait pertama dan kedua, abadi tak nampak. Gita Bakti 17 bait pertama dan bait yang kedua, abadi tak nampak. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kini dan kekal selama-lamanya, bersama dengan keluarga besar GPIB di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Kami bersama memasuki bulan pelayanan dan kesaksian tahun 2021. Mampukanlah kami memaknai dan mewujudkan pelayanan dan kesaksian yang semakin sesuai dengan kehendak Bapa, semakin meneladani kasih Yesus, semakin berkembang dan dibaharui oleh Roh Kudus. Tuhan, tolonglah kami, tumbuhkanlah solidaritas serta tindakan nyata kami, khususnya dalam mendukung saudara-saudara yang tersebar di berbagai pos-pos Pelkes. Berkatilah kebersamaan kami ya Yesus, Sang Kepala Gereja, melalui pujian, renungan, dan doa yang kami lakukan bersama keluarga kami. Buatlah kami semakin bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berbakti. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur pujian untuk kita malam ini dari Mazmur 134
ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, yang akan kita bacakan secara berbalasan. Mazmur 134 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Nyanyian Ziarah. Mari pujilah Tuhan. Hai semua hamba Tuhan, yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam, angkatlah tanganmu ke tempat kudus, dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Demikian mazmur pujian untuk kita. Jemaat, kami persilakan duduk. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 60, bait pertama dan bait yang kedua. Hai makhluk alam semesta. Kidung Jemaat 60, bait pertama dan bait kedua. Hai makhluk alam semesta. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa dalam Tuhan Yesus karena kasih Tuhan yang sudah sertai kami sepanjang hari ini, hingga kami diberi kesempatan untuk kembali bersatu hati dalam ibadah ini, untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kudus dan mulia. Ampunilah kami akan segala dosa dan salah kami Tuhan, agar kami layak mendengarkan, merenungkan, dan mewujud nyatakan firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Biarlah kiranya hamba-Mu direndahkan, dan Tuhan ditinggikan semata-mata. Terpuji Bapa dalam Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan membuka Alkitab dari Mazmur 50 ayat 1 sampai 6. Mazmur 50 ayat 1 sampai 6. Jika kita sudah menemukan bagian tersebut, marilah kita membacanya secara berbalasan. Mazmur 50 ayat 1 sampai 6. Tulisan yang tercetak keluar saya membacakan, Bapak Ibu Saudara membacakan bagian tulisan yang tercetak ke dalam. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah, berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas, dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca,
merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Allah Tritunggal. Haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan Yesus, kita kembali dipendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini berpusat pada ayat 6 yang menyatakan bahwa Allah adalah hakim. Mari kita lihat dari semua ayat renungan firman Tuhan, Allah itu hakim yang seperti apa. Pada ayat 1 dinyatakan yang maha kuasa. Jadi Allah adalah hakim yang maha kuasa. Maknanya Allah berkuasa menghakimi semua orang. Tapi Allah tidak dihakimi oleh siapapun. Semua orang dihakimi oleh Allah. Tapi tidak seorang pun berkuasa untuk menggugat keputusan Allah, karena Allah adalah hakim yang maha kuasa. Ayat 1 kemudian menyatakan bahwa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Bumi ini menunjuk kepada semua orang. Orang yang jahat juga yang baik, yang percaya juga yang tidak percaya, orang benar juga orang yang fasik. Kemudian dikatakan di ayat 2, Allah tampil bersinar. Kenapa Allah bersinar? Ada dua alasannya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, karena sejak awal penciptaan Allah memang hadir untuk mendatangkan terang bagi bumi. Tanpa Allah, bumi dan seisinya akan tetap gelap. Karena itu kemudian dalam Yohanes 8 ayat 12 Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Alasan kedua kenapa Allah bersinar, karena di dalam terang tidak ada perbuatan yang tersembunyi atau ditutupi. Ketika Allah bersinar, maka seisi bumi akan dihakimi dengan terang benderang. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ayat 3 menyatakan Allah kita datang dan tidak berdiam diri. Apa maknanya? Maknanya bahwa penghakiman Allah itu pasti terjadi, sungguh-sungguh nyata. Banyak orang yang menganggap Allah itu tidak berkuasa. Allah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Sesudah menciptakan alam semesta, Allah diam-diam saja. Allah bisa apa? Ini salah. Pemazmur menegaskan bahwa Allah kita datang dan tidak berdiam diri. Allah datang dengan api yang menjilat dan badai yang dahsyat. Api dan badai itu Bapak Ibu Saudara adalah simbol murka, hukuman dan penghakiman Allah. Dan semua itu pasti terjadi. Kemudian kita membaca di ayat 4, Allah berseru kepada langit dan bumi untuk mengadili umatnya. Yang kita garis bawahi, mengadili umatnya. Israel adalah umat Allah. Kita adalah umat Allah. Catatannya, bukan berarti sebagai umat Allah lalu kemudian kita ini bebas dari pengadilan Allah. Bukan berarti karena kita umat Allah kita tidak akan diadili. Justru umat Tuhan itulah yang pertama-tama akan diadili. Ini sesuai dengan yang ditulis dalam 1 Petrus 4 ayat 17. Dikatakan di situ, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Yang pertama kali dihakimi bukan orang yang tidak percaya di luar sana, tapi kita sebagai umat yang percaya kepada Allah. Berikutnya kemudian di ayat 5, Allah berkata, "Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan." Catatannya Bapak Ibu Saudara, Allah jelas mengasihi Israel. Allah sungguh sayang kepada umatnya. Karena itu menghadapi penghakiman Allah, kita tidak perlu takut dan khawatir. Kenapa demikian? Karena
sebelum pengadilan itu Allah sudah terlebih dahulu mengikat perjanjian dengan umatnya. Perjanjian apa? Perjanjian keselamatan. Dengan apa perjanjian itu diikat? Bacaan kita tadi sebutkan dengan korban sembelihan. Perjanjian lama menyatakan korban sembelihan itu berupa hewan ternak yang dikorbankan. Tapi dalam perjanjian baru, perjanjian itu digenapi melalui korban tubuh dan darah Tuhan Yesus sebagai korban yang sempurna. Kemudian kita membaca di ayat 6 yang menutup seluruh bagian renungan malam ini dengan pernyataan Allah sendirilah hakim. Allah sendirilah hakim. Apa yang penting untuk kita lihat dari bagian ini? Yang mau kita lihat bahwa dalam penghakimannya Allah itu tidak butuh bantuan dari siapapun. Allah tidak butuh pertimbangan dari siapapun. Karena Allah adalah hakim yang maha adil dan maha benar. Bagaimana kemudian kita merefleksikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ada seorang pemain baseball legendaris namanya Babe Ruth. Pada masanya Babe Ruth ini sangat terkenal sekali. Sebagai informasi, dalam pertandingan baseball itu ada istilah strike. Strike itu pukulan yang gagal. Kita sebut gampangnya begitu, pukulan yang gagal, strike. Nah, satu kali waktu giliran Babe Ruth ini memukul, wasit menyatakan strike, gagal pukulannya. Karena Babe Ruth ini pemain yang sangat terkenal, sehingga kemudian ribuan penonton di stadion itu mereka langsung teriak, "Wuh!" untuk mengejek keputusan wasit. Tidak setuju dengan keputusan wasit. Babe Ruth kemudian berjalan ke arah wasit dan kemudian dia bilang, "Pak wasit, lihat, ribuan orang di stadion ini bilang kalau pukulan saya ini tidak strike." Wasit itu menjawab dengan tenang, "Biarpun jutaan orang bilang tidak strike, tapi keputusan final sayalah yang menentukan sebagai wasit." Bapak Ibu Saudara, bagian pertama ini mau menyatakan bahwa penentu final dalam kehidupan kita adalah Allah. Masalahnya dalam hidup kita sebagai manusia, kita ini sibuk mencari penilaian, penghormatan dari manusia. Kita lebih ingin berkenan di hadapan manusia dibanding di hadapan Allah. Ingin dibilang baik, mau dibilang sukses, mau dianggap terhormat, sah-sah saja. Tapi pada akhirnya, keputusan final pertandingan kehidupan kita itu ada di tangan Allah sebagai hakim. Ada seorang presbiter pernah bertanya begini kepada saya beberapa tahun yang lalu, "Pak Pendeta, saya mau melayani ibadah di rumah keluarga si A misalnya. Tapi keluarga saya tidak senang, ada masalah soalnya dengan keluarga A ini. Menurut Pak Pendeta bagaimana? Saya melayani atau tidak?" Jawabannya Bapak Ibu Saudara, kita tetap melayani. Yang mengutus kita bukan manusia. Kita melayani bukan untuk dianggap hebat, dianggap terhormat oleh manusia. Yang mengutus kita adalah Tuhan Allah. Dialah hakim yang menentukan perjalanan kehidupan kita. Maka sepatutnya kita berusaha menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, banyak orang menganggap penghakiman Allah itu tidak ada, atau penghakiman Allah itu tidak nyata. Bisa apa Tuhan itu? Tidak mungkin Tuhan menghukum kita. Aku jahat begini-begini aja hidupku kok. Nantilah bertobat. Belanda masih jauh. Pengadilan Tuhan masih jauh. Nanti saja bertobat. Kuasa Tuhan kita lihat disepelekan. Penghakiman Allah direndahkan. Bapak Ibu Saudara, tanggal 25 Desember tahun 1908, ada sebuah surat kabar, koran,
di Messina, Sisilia, Italia, yang mengejek kuasa Tuhan dengan menulis dalam koran itu begini: Tuhan, kalau Engkau memang ada, tunjukkan kuasamu dalam bentuk gempa bumi. Di koran itu tertulis, Tuhan, kalau Engkau memang ada, tunjukkan kuasamu dalam bentuk gempa bumi. 3 hari kemudian, tanggal 28 Desember tahun 1908, terjadi gempa bumi sebesar 7,1 skala Richter. Dan 84.000 orang meninggal karena gempa itu. Catatannya, jangan pernah menyepelekan kuasa Tuhan. Jangan pernah merendahkan penghakiman Tuhan. Karena penghakimannya sungguh nyata dan pasti digenapi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jadi kemudian pertanyaannya di terakhir renungan kita, bagaimana kemudian kita menyikapi penghakiman Tuhan? Apakah kita takut, khawatir, gentar? Begini, Billy Graham adalah seorang pengkhotbah Amerika Serikat yang sangat populer. Satu kali Billy Graham ini pernah ditilang dan dia harus ke pengadilan. Waktu di pengadilan, ternyata hakimnya itu kenal baik dengan Billy Graham. Billy Graham ini sudah senang karena dikira bakalan bebas. Kenal, begitu ya. Tapi ternyata Pak Hakim ini tetap memutuskan Billy Graham bersalah. Pak Hakim tetap menjatuhkan sanksi denda sekian dolar. Sesudah pengadilan itu, Pak Hakim itu kemudian datang kepada Billy Graham dan Pak Hakim bilang, Pak Billy Graham, saya sudah membayar semua dendanya. Begitu juga dengan hidup kita sebagai umat Tuhan. Firman Tuhan ini menegaskan, biarpun kita umat Allah, tidak berarti kita bebas dari pengadilan Allah. Salah ya salah, sanksi ya sanksi. Sanksi dosa tetap harus dijatuhkan oleh Allah. Tapi seperti hakim yang tadi, Allah sudah menanggung dan membayar semua sanksi dosa melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena itu kita patut bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan bersama pada malam ini. Allah adalah hakim. Keputusan akhir hidup kita bukan ditentukan oleh manusia, tetapi oleh Allah. Kuasa penghakiman Allah itu sungguh nyata. Jangan pernah merendahkan dan menyepelekannya. Dan bersyukurlah karena Tuhan Yesus sudah membayar lunas semua sanksi dosa kita. Terpuji Bapa dalam Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama kita menyanyi dari Kidung Jemaat 256 bait 1 dan 3, kita satu di dalam Tuhan. Kidung Jemaat 256 bait pertama dan ketiga, kita satu di dalam Tuhan. Marilah bertolong-tolongan, kau dan
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa dalam Tuhan Yesus, karena malam hari ini Tuhan, firman Tuhan sudah dinyatakan bahwa Allah adalah hakim, dan penghakiman-Mu Tuhan sungguh nyata dan terjadi dalam kehidupan kami. Maka biarlah Tuhan, kami bersyukur karena Engkau di dalam Tuhan Yesus telah membayar lunas semua sanksi dosa dan hukuman maut. Terima kasih Bapa di sorga untuk keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan. Kami berserah pada malam hari ini dalam doa kami, memasuki bulan Pelkes GPIB. Kami doakan segenap pos-pos pelayanan dan kesaksian gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Allah memberkati para hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan presbiter, diaken, penatua, dan pendeta yang melayani di tempat-tempat pelosok pedalaman GPIB. Allah berikanlah hikmat, pertolongan, kesehatan, dan sukacita di tengah berbagai keterbatasan sarana, fasilitas, dan semua hal yang ada di sekitarnya. Allah tetap menolong agar dalam panggilan pengutusannya mereka boleh tetap memberitakan Injil Allah dengan penuh hikmat dan sukacita. Bapa di sorga, berkatilah upaya pemerintah untuk melangsungkan pemerataan pembangunan yang masih menjadi mimpi sampai pada hari ini. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin negara ini Tuhan, khususnya yang ada di kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Bapa di sorga, juga kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan GPIB Bukit Kasih Sungai Penuh, kami yang beribadah di rumah masing-masing. Allah memberkati kami dalam persekutuan kami bersama. Melalui ibadah malam hari ini kami mengimani Allah menghadirkan berkat di tengah keluarga kami masing-masing. Allah menilik kami dengan segala kasih karunia dan anugerah-Mu senantiasa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami doakan jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit dan penderitaan secara fisik. Bapa di sorga, apapun sakit yang kami alami dan kami derita, Tuhan kuatkanlah iman kami untuk terus berharap kepada pemulihan yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Berkatilah orang-orang yang mendampingi kami dengan kesetiaan, yang merawat kami dengan penuh sukacita. Allah berkatilah mereka semua. Mungkin ada di antara kami ya Tuhan, yang masih mengalami duka cita karena kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Meskipun kehilangan itu sudah terjadi dalam waktu yang lama, tapi duka itu masih kami rasakan. Ya Tuhan, hiburkanlah hati kami, kuatkanlah jiwa dan iman kami, agar kiranya di tengah berbagai duka yang kami alami, kami terus merasakan penghiburan yang asalnya daripada Allah di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Berkatilah ya Tuhan untuk semua keberadaan kami, para pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Kantoria, Organis, tim multimedia, bahkan hamba-Mu Bapak Penatua RB Sidabutar, bersama keluarga kami semua masing-masing. Allah limpahkan kasih karunia dan berkat kepada kami. Jagalah kami ya Tuhan dalam istirahat kami pada malam hari ini, sehingga bukan hanya tubuh kami yang akan dipulihkan di hari yang baru, tetapi iman kami terus percaya bahwa nafas kehidupan dan hidup kami sepenuhnya bersumber dari anugerah dan kasih Allah semata. Terima kasih Tuhan, bangunkan kami di hari yang baru untuk terus siap sedia diutus menjadi saksi Injil yang setia. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan
kita masuk dalam pengucapan syukur. Ketika menyemangati jemaat di Korintus untuk berpelkes, Paulus berkata, "Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Persembahan yang kita berikan adalah wujud syukur kita kepada Tuhan, sekaligus mengandung nilai pelayanan dari keluarga kita kepada Tuhan, sebab melalui dana yang terkumpul, keluarga kita terlibat menopang gereja Tuhan demi mewujudkan pelayanan dan kesaksian. Mari bersyukur dan melayani melalui persembahan sambil memuji Tuhan, pencipta alam Nusantara nan permai." Sambil kantong persembahan dijalankan, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 337, bait 1 dan bait yang ketiga. Betapa kita tidak bersyukur. Kidung Jemaat 337, bait pertama dan bait yang ketiga. Betapa kita tidak bersyukur. Jemaat, marilah berdiri menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Terimalah ungkapan syukur hati kami atas segala berkat-Mu yang selalu tercurah atas keluarga kami. Kami pun rindu melayani Tuhan melalui pewujudan berbagai bentuk pelayanan dan kesaksian bagi sesama kami. Kiranya Tuhan berkenan atas pemberian keluarga kami dan memberkatinya menjadi benih-benih damai sejahtera bagi sesama dan lingkungan alam. Di dalam nama Yesus terkasih, kami serahkan persembahan ini. Amin. Jemaat Tuhan, marilah melanjutkan ibadah kita melalui karya kehidupan keluarga yang menjadi saluran berkat bagi sesama dan lingkungan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 432, bait 1 dan 2, jika padaku ditanyakan. Kidung Jemaat 432, bait 1 dan 2, jika padaku ditanyakan. Sampaikan kabar baik pada
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Majelis Jemaat GPIB Bukit Kasih Sungai Penuh dan seluruh pelayan yang bertugas menyampaikan kepada kita semua, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Shalom.